Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Tirin Jamaluddin dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM PO71320322100. Baik, saya akan menjelaskan salah satu cabang bahasa Indonesia, yaitu penyusunan kata, relasi makna kata. Yang pertama adalah homonim. Homonim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, homonim merupakan kata yang sama lafal dengan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Contohnya yang pertama adalah, menurut kabar, bapak tua itu bisa mengeluarkan bisa ular dari tubuh. Jadi homonimnya di situ adalah kata bisa. Yang satu bermakna bisa, yang satu bermakna bisa ular. Yang kedua, Anala tahu bahwa ayahnya tidak suka makan tahu. Tahu yang dimaksud di sini mengetahui dan kata tahu makanan. Yang ketiga, pintu itu ditutup rapat ketika kami sedang rapat. Yang keempat, nasibnya malang ketika dia berada di Malang. Yang kelima, Rista memiliki hak memakai hak tinggi. Yang kedua adalah homograf. Menurut KBBI, homograf merupakan kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contoh, mereka saling serang di kota Serang. Hera diam-diam makan apel saat apel pagi di lapangan. Tangannya Lina memerah akibat memerah susu sapi terlalu banyak. Ina mendengarkan musik dari tape recorder sambil makan tape. Tim Andre seri dengan tim Vino setelah Vino jatuh dan menghilangkan gigi serinya. Yang ketiga adalah homofon. Menurut KBBI, homofon merupakan kata yang sama lafalnya dengan kata lain, tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contoh, Bang Iqbal menyimpan uang di bank. Kata homofonnya itu adalah bank. Satu bermakna abang, yang satu bermakna tempat menabung. Yang kedua, di masa depan saya dapat berbicara di depan masa dengan percaya diri. Vera membayar kasa di kasa 10. Leora tampil di konser menggunakan rok dan memainkan lagu rock. Jack merasa sanksi saat akan menjalankan sanksi di tengah lapangan. Kata sanksi di sini, satu bermakna ragu-ragu, satunya lagi bermakna hukuman. Yang keempat adalah polisemi. Polisemi adalah bentuk bahasa, kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu makna. Contohnya, kepala Rahmat terbentur di tangga. Kepala kereta api dilepas dari gerbong. Kepala sekolah Man 3 Kota Makassar sedang keluar negeri. Nah, katanya di sini yaitu kepala. Contoh pertama, makna kepala yaitu tentang bagian tubuh. Contoh kedua itu lokomotif. Dan contoh ketiga itu bermakna pimpinan atau pemimpin. Contoh lain dalam satu kalimat, yaitu kaki Ani menabrak kaki meja. Badan Asep jatuh menimpa badan jalan. Yang kelima adalah sinestesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh sinestesia. Suara penyanyi Ernie Jordan sampai saat ini masih empuk. Kata empuk sebenarnya yang merasakan adalah indera peraba atau kulit dengan makna lunak atau tidak keras. Akan tetapi, pada kalimat ini, kata empuk yang merasakan adalah indera pendengar atau telinga dengan makna merdu. Yang kedua adalah pidato yang dibawakan oleh Siska terasa hambar. Kata hambar sebenarnya yang merasakan adalah indera pengecap atau lidah dengan makna tawar atau tidak ada rasanya. Kata hambar dalam kalimat ini yang merasakan indera pendengar atau telinga dengan makna menonton atau kurang menggairahkan. Selanjutnya, model baju yang digunakan Evi terlihat manis. Kata manis sebenarnya yang merasakan adalah indera pengecap atau lidah dengan makna legi atau rasa seperti rasa gula. Dalam kalimat tersebut atau kalimat ini, kata manis yang menangkap adalah indera penglihatan atau mata dengan makna menarik. Yang keenam yaitu peyoratif. Peyoratif adalah suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih rendah nilai rasa bahasanya daripada nilai pada makna kata lama. Peyoratif juga memiliki nama lain yaitu memburuk. Contohnya, orang itu dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Kata dipecat untuk pemakaian sekarang nilai rasanya kurang sopan. Sekarang masyarakat lebih senang menggunakan kata di PHK atau dirumahkan. Yang kedua, kaki tangan teroris itu berhasil dibekuk polisi. Kaki tangan dulunya berarti kaki dan tangan saja. Tapi dalam kalimat ini, kaki tangan yang dimaksud ialah mata-mata atau orang suruhan. Ketujuh, amelioratif atau membaik. Suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada makna kata lama. Contohnya,
Anak-anak penyandang tunarungu pun berhak mengenyam pendidikan. Kata tunarungu dirasakan lebih halus dan sopan rasa bahasanya daripada kata tuli. Selanjutnya, jenazah para korban kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diatopsi. Kata jenazah dirasakan lebih baik nilai rasa bahasanya daripada kata bangkai atau mayat. 10. Hiponim dan hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang banyak mewakili kata lain, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Contohnya, 1. Mengkonsumsi buah-buahan seperti mangga, jeruk, semangka, dan melon dapat mencukupi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Kalimat ini merupakan hiponim. Hipernimnya ialah buah-buahan. Dari semua merek handphone yang ada seperti Samsung, Lenovo, Asus, Acer, HP, aku menyukai Lenovo. Ketiga, saya sangat senang jika berbelanja di pasar karena ada macam-macam kue yang dijual seperti pukis, bika Ambon, cucur, risoles, bolu, apem, dan sus. Hipernimnya ialah kue. Selanjutnya, mata pelajaran IPA terdiri dari materi fisika, kimia, dan biologi. Hipernimnya ialah IPA. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelas kata. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Nah, kata benda dibagi atas dua, yaitu konkret atau yang berwujud dan kata benda abstrak atau yang tak berwujud. Nah, kata benda itu sendiri ialah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat kata benda konkret dan kata benda abstrak. Contohnya, dia menjual sepeda motor kepada temannya. Adik pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Perasaan ini menjadi tak karuan sejak aku melihat sosoknya. Nah, kata perasaan di sini merupakan kata benda abstrak atau tidak berwujud. Selanjutnya, keyakinan yang dimilikinya amat teguh meskipun banyak godaan yang menghampirinya. Terakhir, bakatnya di bidang musik sudah terlihat sejak dia remaja. Kelas kata yang kedua adalah verba atau kata kerja. Verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Contohnya, 1. Mereka suka memetik buah kedondong di halaman belakang rumah. Verbanya di sini ialah kata memetik. 2. Pak Burhan menyembelih kambingnya untuk acara amal. Verbalnya ialah kata menyembelih. 3. Ibu membawa buah-buahan dari pasar. Kata verbanya ialah membawa. 4. Bibi menyewakan kos-kosan di dekat fakultasku. Kata verbanya ialah menyewakan. Ketiga, adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata, benda, atau kata ganti. Contohnya, gedung-gedung pencakar langit di ibu kota sangat tinggi. Nah, kata adjektiva di sini yaitu tinggi. Yang kedua, gambar yang dilukisnya itu terlihat seram sekali. Kata adjektivanya yaitu seram. 3. Sinta adalah seorang gadis yang cantik. Kata adjektivanya ialah cantik. Yang keempat, objek dan pelengkap. Objek adalah struktur kalimat yang biasanya berupa kata benda atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan pelengkap atau yang biasanya disebut komplement, secara gramatikal diartikan sebagai kata atau frasa yang fungsinya untuk melengkapi kalimat. Nah, orang-orang biasanya tidak bisa membedakan antara objek dan pelengkap. Nah, adapun ciri-ciri objek yaitu berada di belakang predikat, dapat menjadi subjek dan dalam kalimat pasif. Ciri-ciri pelengkap berada di belakang predikat sama dengan objek, namun yang berbeda ialah pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh kalimat objek, Tina selalu membawa jas hujan di dalam bagasi sepeda motornya. Nah, yang berperan sebagai objek di sini ialah jas hujan. Adik tak sengaja memecahkan piring di dapur. Yang menjadi objek di sini ialah piring. Contoh kalimat pelengkap, Tante sedang belajar membuat kue kering. Bu Jasmi berjualan ketupat tahu. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu bentuk kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang masih asli atau belum tercampur dengan imbuhan atau kata tambahan lainnya. Contohnya, ibu masak rendang saat hari raya Idul Fitri. Ayah pergi ke kantor lebih cepat dari biasanya. Kakak pulang sore hari ini karena ikut jam tambahan. Yang kedua adalah kata majemuk. Kata majemuk terbagi atas dua, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara adalah susunan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa dengan hubungan setara. Contoh, petugas kebersihan sudah sibuk membersihkan saluran air sebelum memasuki musim hujan. Suasana riuh di dalam kelas terhenti ketika kepala sekolah datang. Ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Nah, kata majemuknya yaitu di contoh pertama, kata sebelum. Contoh kedua, kata ketika. Dan contoh ketiga, kata dan. Nah, selanjutnya adalah majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat adalah jenis kalimat yang memiliki anak kalimat
dan induk kalimat. Contohnya, ayah ingin membeli mobil baru jika ayah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Hidupnya telah berubah secara dramatis sejak ia menjadi pengedar narkoba dan pecandu. Warga bekerja sama membersihkan selokan dan halaman rumah agar nyamuk tidak berkembang biak. 3. Kata baku. Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan gagal sebelum mencoba. Saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Jika pimpinan berkenan, kehadiran saya akan digantikan karyawan yang lain. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi, dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Yang keempat atau yang terakhir, kata non-baku. Kata non-baku atau kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kata tidak baku terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kata slang. Kata slang adalah kata yang diciptakan oleh masyarakat atau remaja dan waktunya singkat atau kurang dari 5 tahun. Contohnya yaitu kamsa upai, baper, lebay. Yang kedua adalah kata jargon. Kata jargon ialah kata yang diciptakan oleh komunitas yang digunakan untuk kata sandi. Contohnya yaitu keti dan kating. Kata prokem adalah kata yang diciptakan oleh komunitas yang waktunya lama atau lebih dari 5 tahun, seperti penggunaan kata lo, lu, gue. Contohnya, tak sudi berteman sama lo karena lo kamsa upai. Kedua, Andika baper dengan Erin. Ketiga, Adrian adalah Keti di D3 TLM kelas B tingkat 1. Keempat, Rasti masuk di jurusan ilmu budaya karena pilot atau pilihan orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.